Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan sore hari ini Allah Jalla wa Ala kembali mempertemukan kita, dan mudah-mudahan ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada bulan Januari ini, di pertengahan bulan ini, kita masih bisa melanjutkan kajian online kita, ya, khususnya para ummahat, para pendengar yang ada di jauh sana, ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita, yang tanpa terasa kajian kita sudah berlangsung begitu lama. Mudah-mudahan apa yang telah kita kaji selama ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Dan mudah-mudahan, ya, kita semuanya senantiasa diberikan ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, amalan yang diterima. Inilah di antara doa kita yang kita panjatkan, semoga kita senantiasa diberikan oleh Allah ilmu yang bermanfaat, dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min du'ain la yusma. Ya, kita berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat, dan kita memohon kepada Allah sebagaimana tadi doa yang kita baca, memohon kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Dan kita pula senantiasa memohon kepada Allah tambahan ilmu. Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkanlah kepada kami ilmu itu. Berikanlah kepada kami tambahan ilmu. Karena tidaklah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan baginda Rasulullah kecuali yang diperintahkan diantaranya adalah meminta tambahan ilmu. Dan pada kesempatan sore hari ini kita memohon, meminta kepada Allah agar kita diberikan tambahan ilmu, ilmu yang bermanfaat, dan kita semua dilindungi oleh Allah, dijauhkan oleh Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf untuk sore hari ini kajian kita agak terlambat beberapa menit, ya, 10 menitan sampai 15 menit, karena di tempat kami asarnya sekarang jam 3, ya, sehingga untuk memulai kajian masih bisa 30 menit atau lebih setelah sholat asar berjamaah, ya. Tadi setelah sholat asar berjamaah langsung kita coba untuk memulai, tapi qadarullah, ya, masih agak terlambat beberapa menit daripada biasanya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, insyaallah pada kesempatan sore hari ini kita akan melanjutkan bersama-sama kajian kita, ya, dari pembahasan yang lalu, yaitu mengambil faidah dari nasihat-nasihat dan dari hadis-hadis baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita ada di 2 poin terakhir insyaallah pada kesempatan hari ini yang akan kita bahas pada kesempatan sore hari ini. Semoga apa yang akan kita kaji nantinya ini diberikan kemudahan oleh Allah dalam memahaminya dan diberikan kemudahan oleh Allah dalam mengamalkannya. Di antara hadis yang akan kita bahas, yang pertama yaitu tentang orang-orang yang mampu memberi manfaat kepada yang lainnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, di dalam buku yang antum pegang semuanya, antunna yang pegang semuanya, disebutkan di 2 poin terakhir.
di mana Rasulullah menyebutkan siapa yang mampu berbuat baik untuk saudaranya, mampu berbuat baik untuk yang lainnya, maka lakukanlah. Dalam hadis yang lain disebutkan, ya, khairun nas, sebaik-baik manusia, anfa'uhum linnas, adalah yang bermanfaat untuk yang lainnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh ajaran kita atau agama kita adalah agama yang mengatur bukan hanya masalah ibadah kepada Allah, tetapi juga mengatur hablum minan nas, hubungan manusia satu dengan yang lainnya. Termasuk, ya, agama kita mensupport, memberikan motivasi, dorongan untuk kita agar senantiasa berbuat baik kepada siapapun dan senantiasa memberi manfaat kepada siapapun. Sehingga dalam hadis ini disebutkan, ya, sebaik-baik manusia anfa'uhum linnas, yang mampu memberi manfaat bagi yang lainnya. Inilah ajaran yang luar biasa, inilah nasihat yang luar biasa, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan kepada kita, khairun nas, sebaik-baik manusia. Siapa mereka? Adalah mereka yang mampu memberikan manfaat, baik menolong saudaranya, ya, baik membantu saudaranya, baik dengan tenaga, pikirannya, ya, memberikan manfaat dari segala jenis apapun, ya, sesuatu yang positif. Maka ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadilah pribadi-pribadi yang mampu memberikan manfaat dimanapun kita berada. Di kampung halaman kita atau di kampung orang lain, di negara kita atau di negara orang lain. Jadilah orang-orang yang mampu memberikan manfaat, karena sebaik-baik manusia, ya, adalah orang-orang yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Dan termasuk, ya, di buku yang antunna semuanya pegang, siapa yang mampu memberikan manfaat bagi orang lain, lakukanlah hal itu, ya. Kerjakanlah hal itu, lakukanlah hal tersebut. Karena ini sebuah kebaikan pula, maka jangan ditunda-tunda suatu kebaikan itu. Jadilah pribadi-pribadi yang bermanfaat bagi yang lainnya. Jadilah pribadi-pribadi yang mampu hadirnya antum itu menjadi sebuah kabar gembira bagi yang lainnya. Hadirnya antunna di tempat mereka menjadi suatu kebanggaan, ya, dan termasuk kabar gembira bagi mereka. Jangan sampai menjadi orang-orang yang kehadirannya bukan menjadi kabar gembira tapi tidak diharapkan, ya, tapi justru tidak diharapkan oleh mereka semua. Kenapa? Karena adanya dirimu menjadikan mereka semakin susah. Adanya dirimu menjadikan beban mereka semakin bertambah. Maka nasihat kami, ya, saudaraku, menjadi pribadi yang bermanfaat adalah salah satu karakter seorang muslim muslimah. Menjadi pribadi yang bermanfaat adalah perintah, ya, sesuatu yang diperintahkan, ya, oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah, sungguh memberi manfaat kepada orang lain itu kembalinya, jatuhnya adalah kembali kepada diri kita. Kenapa demikian? In ahsantum li anfusikum. Jika engkau berbuat baik, sesungguhnya kalian berbuat baik bagi diri kalian sendiri. Ketika engkau berbuat baik pada siapapun, itu sejatinya kita berbuat baik untuk diri kita sendiri. Silakan dilihat surat Al-Isra ayat 7, ya. Surat Al-Isra ayat 7. In ahsantum li anfusikum. Jika engkau berbuat baik, sejatinya engkau berbuat baik untuk dirimu sendiri. In ahsantum li anfusikum. Ya. Tadi surat Al-Isra ayat 7. Dan dalam sebuah hadis muttafaqun alaih, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Man kana fi hajati akhihi, kana Allahu fi hajatihi." Ya, barang siapa yang membantu keperluan saudaranya, maka Allah akan membantu keperluannya. Artinya apa? Ketika kita menjadi pribadi yang bermanfaat bagi saudara kita, ketika kita menjadi pribadi yang bermanfaat untuk orang-orang di sekitar kita, ketika kita menjadi pribadi yang bermanfaat untuk karib kerabat kita atau siapapun orangnya, maka sejatinya Allah Jalla wa'ala akan senantiasa
membantu urusan-urusan kita. Mungkin sebagian orang, kenapa saya harus membantu orang lain? Kenapa harus saya ada untuk orang lain? Apa yang akan saya dapatkan? Sungguh pertama yang akan kau dapatkan adalah sejatinya jika engkau menjadi pribadi yang bermanfaat bagi yang lainnya, kembalinya kepada dirimu sendiri. In ahsantum li anfusikum. Jika engkau berbuat baik, maka sejatinya engkau berbuat baik untuk dirimu sendiri. Artinya ketika kita membantu orang lain, ketika kita ada untuk orang lain, ketika kita menolong orang lain, sejatinya kembalinya untuk kita. Termasuk tadi kita katakan, sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi. Barang siapa yang membantu keperluan saudaranya, maka Allah akan membantu keperluan-keperluannya. Maka sekali lagi ketika ada orang bertanya, apa yang akan saya dapatkan ketika saya bermanfaat untuk orang lain? Apa manfaat saya? Apa manfaatnya? Maka katakanlah, sesungguhnya ketika engkau bermanfaat untuk saudaramu, maka yang pertama yang akan engkau dapatkan adalah kembali kebaikan-kebaikan yang kau lakukan untuk dirimu sendiri. Ketahuilah dengannya pun Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa membantumu, menolong dirimu. Ya, maka sekali lagi, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi yang lainnya. Maka jika kalian mampu berbuat baik untuk saudaramu, maka lakukanlah, karena sesungguhnya engkaulah manusia yang Allah pilih, engkaulah manusia terbaik. Sesungguhnya dengannya kebaikan-kebaikan yang engkau lakukan, ya, manfaat yang kau berikan pada orang lain, kembalinya akan untuk dirimu sendiri. Dan sesungguhnya ketika engkau, ya, ada untuk orang lain, memberi manfaat untuk orang lain, Allah Jalla wa'ala akan senantiasa membantu dirimu. Ma'asyiral muslimin, muslimat yang berbahagia, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah. Dan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumal qiyamah. Siapa yang memudahkan kesulitan seorang mukmin dari kesulitan-kesulitan dunia, Allah akan memudahkan kesulitan-kesulitannya pada hari kiamat. Wa man yassara ala mu'sirin, dan siapa yang memudahkan orang yang sedang dalam kesulitan, niscaya Allah akan memudahkan baginya kehidupan atau kesulitan-kesulitannya di dunia maupun di akhirat. Maka kaum muslimin yang berbahagia, agar kita benar-benar mendapatkan manfaat, ya, atas apa yang kita berikan ke orang lain, ya, banyak tadi kita sebutkan, maka ketika kita menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi orang lain, ikhlaskanlah semuanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita membantu orang lain, ikhlaskan semua itu karena Allah. Ketika kita menolong orang lain, ikhlaskan itu semuanya karena Allah, lillahi ta'ala. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semua kita niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan ingin dipuji oleh manusia, bukan karena jabatan dunia, bukan agar kita naik pamornya dan lain sebagainya. Lah, kita melakukan semuanya itu lillahi ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kita masuk poin yang kedua. Di poin yang kedua ini, ya, akan disebutkan beberapa akhlak yang baik. Di dalam hadis yang kedua ini atau nasihat Rasulullah yang kedua ini akan dipaparkan tentang beberapa akhlak yang baik, yang kami berharap ini akan kita teladani dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, bersabda, dan hadis ini, nasihat ini pun terdapat dalam kitab Arba'in An-Nawawi nomor 15. An Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu atau radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhai beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik atau diam. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, ya,
falyukrim jarahu. Siapa yang mengatakan dirinya atau siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan atau berbuat baik kepada tetangganya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan, berbuat baik kepada tamunya. Kaum muslimin, muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setidaknya ada 3 poin dari hadis ini yang bisa kita ambil pelajaran darinya. Mari kita mengambil faedah dari hadis yang mulia ini. Kaum muslimin, muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara penjelasan hadis ini, pertama, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir? Ini adalah kalimat syarat dan jawabannya. Ya, kalimat syarat dan jawab syaratnya adalah kalimat setelahnya. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata baik atau diam. Jadi ada kalimat syarat. Kemudian ada jawaban dari syaratnya tadi. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik atau diam. Artinya apa? Siapa yang dalam dirinya, siapa yang memang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia akan menjadi pribadi-pribadi yang berkata baik. Setidaknya tidak, maka dia akan diam. Ya. Dan siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka sungguh mereka akan menjadi orang-orang yang memuliakan tetangganya. Dan siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka sungguh mereka akan memuliakan tamunya. Ya. Apa faedah dari hadis yang mulia ini? Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, hadis ini menunjukkan adab yang mulia, menunjukkan sikap seorang mukmin yang sesungguhnya, di mana Rasulullah tegaskan siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik atau diam. Hendaklah dia memuliakan tetangganya, hendaklah dia memuliakan tamunya. Di sini ada pelajaran berharga. Udkhulu fisilmi kafah. Masuklah engkau ke dalam agama Islam secara kafah, secara sempurna. Bukan hanya ibadahmu, bukan hanya sholatmu, bukan hanya puasamu, tetapi muamalahmu juga hendaknya menunjukkan muamalah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Engkau yang beriman kepada Allah, engkau yang beriman kepada hari akhir, hendaknya ucapanmu adalah ucapan-ucapan yang baik. Engkau yang mengaku dirimu beriman kepada Allah, engkau yang mengaku dirimu beriman kepada Rasul, hendaknya engkau termasuk orang-orang yang senantiasa menjaga kewajiban-kewajiban Allah. Ya. Dan hadis ini juga menjadi pelajaran berharga bagi kita. Ya. Bahwa kewajiban itu ada 2 macam. Ya. Kewajiban itu ada 2 macam. Yang pertama, kewajiban kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kewajiban kepada sesama. Ini 2 kewajiban yang harus kita tunaikan. Kewajiban kepada Allah, ya, adalah menjaga lisan. Artinya kalau kita beriman kepada Allah dengan benar, beriman kepada hari akhir dengan benar, maka disuruh untuk menjaga lisan. Ya, bentuknya adalah berkata baik atau jika tidak bisa maka diam. Ya, ini. Jadi termasuk akhlak yang mulia di sini adalah seorang berkata yang baik. Kalau tidak mampu berkata baik, maka diamlah, itu akan lebih selamat. Berkata baik, jika memang tidak bisa maka diamlah. Maka sesungguhnya diammu ini akan menjadi lebih baik untukmu daripada mengatakan perkataan-perkataan yang tidak berfaedah, perkataan-perkataan yang tidak tahu jeluntrungnya. Ya. Dalam ayat disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 114. Silakan dicatat. An-Nisa ayat 114. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin au ma'rufin au islahin bainan nas. Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka. Enggak ada kebaikan
Maka ngomong ngetan ngulor ngaror ngidul sing gak ono slundrunge, gak ono manfaate, gak akan ada manfaatnya, gak ada kebaikannya. Daripada kita capek, ya. Sedangkan kita tahu ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid, tidaklah apa yang keluar dari lisan kita ada malaikat yang mencatatnya. Seharusnya kita berhati-hati dalam berucap. Makanya sekali lagi disampaikan di sini, ya, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir. Siapa yang menyatakan dirinya beriman kepada Allah dan hari akhir, siapa yang dalam dirinya ada hal tersebut, falyaqul khairan, hendaklah dia berkata yang baik. Jika memang tidak mampu berkata baik, mengucapkan ucapan-ucapan yang baik, auliyasmut, hendaknya dia diam. Ya. Dan hadis ini juga, ayat ini juga menyebutkan An-Nisa ayat 114, la khairu fi katsirin min najwahum. Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, illa man amara bisodaqatin, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh manusia yang lain memberi sedekah. Au ma'rufin, atau berbuat ma'ruf, au islahin bainan nas, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Lah ucapan-ucapan yang ke arah sini pada kebaikan, mengajak orang berbuat baik, ini adalah ucapan-ucapan yang baik. Adapun ucapan-ucapan yang ngetan ngulor ngaror ngidul sehingga ono jelundrunge, maka ahsan ditinggalkan. Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Tanda bagusnya keislaman seseorang adalah tarkuhu ma la ya'nihi, meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya, meninggalkan sesuatu yang tidak ada faedahnya sama sekali. Ya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini pula kita hendaknya berhati-hati dalam berucap. Karena ucapan-ucapan kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Ya. Baiknya akan dihisab, jeleknya juga akan dihitung. Maka hati-hati. Jangan sampai ucapan-ucapan kita adalah ucapan-ucapan keburukan. Ucapan-ucapan kita adalah ucapan yang dapat merusak keimanan kita. Ucapan-ucapan kita adalah ucapan-ucapan yang tidak ada kebaikannya sama sekali. Na'udzubillah. La khaira fi katsirin min najwahum. Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka. Apalagi kemudian mengucapkan perkataan-perkataan yang mengandung ghibah, namimah, fitnah. Jagalah lisan kita dari ucapan-ucapan demikian. Jangan sampai ikut nimbrung, ya, majelis-majelis ghibah warasan-rasan. Ya, berhati-hatilah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Man yadhman li, sapa wonge sing iso menjamin, menjaga kanggoku." Ya, jadi Rasul menyebutkan siapa yang mampu menjaminkan, menjagakan, ya, untukku ma baina lihyaihi, apa yang ada di antara dua janggutnya atau dua rahangnya. Artinya lisan, siapa yang mau menahan lisannya. Ya. Wa ma baina rijlaihi, dan apa yang ada di antara dua kakinya yaitu kemaluannya. Azman lahul jannah, maka akan aku jaminkan baginya surga. Hadis yang luar biasa memberikan pelajaran penting untuk kita. Nabi mengingatkan, Nabi menyebutkan man yazman li ma baina lihyaihi wa ma baina fahidaihi azman lahul jannah. Sapa wong sing iso ngempet menahan di antara dua rahangnya, atau siapa yang mampu menjaga untukku lisannya dan mampu menjaminkan untukku dua apa yang ada di antara dua kakinya adalah kemaluannya. Siapa yang mampu menjaga dua hal ini dari sesuatu yang haram, azman lahul jannah, aku jaminkan baginya surga. Jaga lisan kita dari perkataan-perkataan yang jelek. Jaga kita dari perkataan-perkataan yang bahkan bisa mengeluarkan kita dari agama Islam. Hati-hati sekali. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Faedah yang sangat luar biasa agar kita senantiasa menjaga lisan-lisan kita dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah Jalla wa'ala. Senantiasa menjaga lisan kita dari sesuatu yang Allah larang.
Jaga benar-benar. Kaum muslimin yang berbahagia. Kemudian kita bahas faedah yang ketiga. Ikram tadi disebutkan man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Ya. Atau man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaknya berkata baik atau diam. Lah, dalam hadis berikutnya falyukrim man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim, hendaknya dia memuliakan. Siapa yang dimuliakan? Jarohu, tetangganya. Nah, memuliakan tetangga itu bisa melakukan berbagai sarana. Ya, bagaimana sih memuliakan tetangga itu? Yang pertama, yang harus kita pahami dulu, siapa tetangga di sini? Ya, siapa yang dimaksud dengan tetangga ini? Sebagian mengatakan tetangga adalah orang-orang yang sholat subuh bersamamu. Selagi mereka 40 rumah di tiap sisi dari rumahmu, maka itu adalah tetangga. Imam Hasan Al-Basri mengatakan tetangga itu arba'ina daron amamah. 40 daron rumah, ya, amamahu, dari depan rumahmu. Jadi sing diarani tetangga menurut Imam Hasan Al-Basri, ya, tonggo iku arba'ina daron amamahu. Omah sing 40 nok ngarepe omahmu. Wa arba'ina khalfahu, lan 40 ning burine omahmu. Wa arba'ina an yamini, lan 40 ning arah kanan. Wa arba'ina an yasari, lan 40 ning sisih sebelah kiri. Ini pengertian tetangga menurut Imam Hasan Al-Basri. Lah, akan tetapi pendapat yang rajih wallahu taala alam, sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Albani dalam kitabnya, ya, bahwa tetangga itu adalah, ya, tetangga itu adalah mereka-mereka yang sesuai dengan urufnya masing-masing. Artinya tergantung wilayah. Kadang kan beda desa siji cara. Nok daerah kene sing diarani tangga iku sing paling cedhek kok omahe awak dhewe iku tangga. Atau tetangga itu ya sak RW. Macem-macem. Tapi sekali lagi yang dirojihkan oleh para ulama, tetangga itu adalah yang sesuai dengan uruf wilayah masing-masing. Kalau di wilayah antum satu desa itu kok sepakat sing diarani tangga iku kok sing omahe 10 kanan kiri, ya fadhol, karena itu urufnya demikian. Nah, kemudian ma'asyiral muslimin yang berbahagia, kita bagi macam-macam tetangga sehingga nanti kita bisa menyebutkan hak-haknya tetangga. Karena Rasul mengingatkan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaknya memuliakan tetangganya. Nah, sebelum kita bahas bagaimana memuliakan tetangga, kita bahas dulu macam-macam tetangga, karena masing-masing tetangga nanti memiliki hak masing-masing. Yang pertama, tetonggoan atau tonggo sing muslim plus duweni hubungan kerabat. Lah, kok jenengan duwe tonggo? Lah iku ya muslim, ya kebetulan iku sek dulur awak dhewe. Atau iku adalah isek sedulurane awak dhewe. Ya. Maka tetangga sing model ngene ya tangga, ya muslim, ya duwe hubungan kerabat. Maka tetangga yang jenis ini memiliki 3 hak. Haknya tetangga, hak kekerabatan, haknya sesama muslim. Makanya kita harus paham nih, ini tonggoku iki kerabatku ora, tonggoku iki muslim apa ora. Karena kalau dia muslim, dia memiliki hak yang lebih. Yang kedua, tonggo sing muslim yang tidak memiliki hubungan kerabat. Jadi sampean duwe tonggo muslim. Tonggo plus muslim. Tapi urung duwe hubungan kerabat karo panjenengan. Maka orang seperti ini memiliki 2 hak. Haknya tetangga dan hak sesama muslim. Yang ketiga,
tetangga non-muslim, maka memiliki hak hanya sebagai tetangga. Nah, kita sebutkan nanti. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Agama kita memerintahkan kita memuliakan tetangga, memperbaiki akhlak kita kepada tetangga. Hal ini juga senada dengan firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 36. Bisa dilihat, dicek semuanya. An-Nisa ayat 36. Bahkan Rasulullah pernah bersabda dari sahabiyah Aisyah radhiyallahu anha, istri baginda Rasulullah. Mazala Jibrilu yusini bil jari hatta dhanantu annahu sayuwarrisuhu. Jibril senantiasa berwasiat kepadaku, kata Nabi, agar berbuat baik kepada tetangga sampai saya mengira tetangga itu akan mendapatkan warisan. Begitu Islam memuliakan tetangga, ya, sampai-sampai Nabi mengira hatta donantu annahu sayuwarrisu, sampai aku mengira bahwa Jibril hendak memberikan wasiat kepadaku, ya, agar aku memberikan warisan kepada yang namanya tetangga ini. Jadi mazala Jibrilu yusini bil jari hatta donantu annahu sayuwarrisuhu. Maka sekali lagi, ketika kita paham ini, muliakan tamu kita. Jangan muliakan tetangga kita. Jangan sampai tetangga kita itu tidak kita urusi. Nek ibaratnya ono apa-apa wae ning omahe awak dhewe sing teko dhisikan iku tangga. Wong masih yo kerabat, duwe kerabat, tapi nek omahe adoh tetep sing teko dhisikan yo tangga. Maka berbuat baiklah kepada tetangga. Sebagaimana tadi kita jelaskan, ada perintah tegas dalam surat An-Nisa ayat 36, ya, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Kemudian di antara poin yang tengah disebutkan wal jari dzil qurba wal jaril junub. Berbuat baiklah kepada mereka, tetangga-tetangga kita, apapun agamanya. Karena sekali lagi, tetangga non-muslim juga tetap memiliki hak apa? Hak sebagai tetangga. Apa saja hak-hak mereka? Yang pertama, ya, memuliakan dan berbuat baik kepada tetangga. Dalam sebuah hadis disebutkan, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyuhsin ila jarihi. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaknya berbuat baik kepada tetangganya. Ini yang pertama. Jadi haknya tetangga, apapun agamanya. Perhatikan, hak tetangga itu apapun agamanya hendaknya kita berbuat baik kepada mereka. Jangan berbuat anarkis, jangan berbuat tindakan-tindakan yang konyol. Yang namanya tetangga, kita wajib diperintahkan oleh Nabi untuk berbuat baik kepada mereka. Apapun agamanya, warna kulitnya, jenisnya, dari pulau mana, tetap kita diperintahkan berbuat baik pada mereka. Yang kedua, hak-hak tetangga adalah tidak mengganggu mereka. Jangan sampai adanya kita itu malah ganggu terus. Nabi pernah bersabda, la yadkhulul jannah man la ya'man jaruhu bawa'iqahu. Tidak akan masuk surga. Siapa mereka ya Rasulullah? Man la yu'min, sapa wae sing ora beriman. Ya, man la ya'man, siapa yang tidak aman, jaruhu bawa'iqahu. Ya, tetangganya dari gangguannya. Dadi nek ana tangga kok ora aman saka awak dhewe, maka perlu dipertanyakan keimanan kita. Islam mengajarkan kepada kita udkhulu fisilmi kafah. Masuklah engkau ke dalam agama Islam secara penuh. Bukan hanya sholatnya saja, bukan hanya puasanya saja, tapi seluruh aspek kehidupan kita hendaknya benar-benar nih. Termasuk dalam bermuamalah dengan tetangga. Islam telah mengajarkan kita bagaimana bermuamalah dengan tetangga. Makanya Nabi mengingatkan, sapa wonge sing ora atau yang tidak berbuat baik kepada tetangga, ya, maka Allah tidak akan masukkan dia ke dalam surga. Apa dalilnya? Rasul bersabda, la yadkhulul jannah, ora bakal mlebet surganipun Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Man layak man jaruhu bawa'iqahu, yaitu tetangganya yang tidak berasa aman darinya. Dalam hadis lain Rasul bersabda, la wallahi
la yu'min. La wallahi la yu'min. La wallahi wa la yu'min. Atau la yu'min. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Qalu wa man dzaka ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, siapa mereka yang Rasulullah yang engkau sebut tidak beriman, yang engkau ulang-ulang sampai 3 kali. Bahasanya seperti itu. Wa man dzaka ya Rasulullah. Siapa mereka wahai Rasulullah? Qala Rasul menjawab, ya. Jarun la ya'man jaruhu bawa'iqahu. Tetangga, ya, yang tidak aman dari kejahatan tetangga tersebut. Jadi, ma'asyiral muslimin, tidak dikategorikan orang yang beriman. Siapa mereka? Orang-orang yang tetangganya tidak aman darinya. Maka jadilah pribadi yang baik. Baik ibadahnya, baik muamalahnya. Bukankah kita diperintahkan untuk udkhulu fis silmi kafah? Masuklah engkau ke dalam agama Islam secara sempurna. Ibadahnya, sholatnya, muamalahnya, semuanya. Maka akhlak kita mencerminkan akhlak Islam. Akhlak kita mencerminkan akhlak yang luhur. Makanya Rasulullah ketika ditanya ketika istri Rasulullah ditanya, bagaimana akhlak Rasulullah? Apa jawabannya? Kana khuluquhul Quran. Akhlaknya ya Al-Quran itu. Diaplikasikan dalam kehidupan. Makanya apa yang sudah kita pelajari dari maqala Allah wa qala Rasul, apa firman Allah dan mana firman atau sabda Rasulullah. Amalkan itu dalam kehidupan sehari-hari. Dan salah satu yang disebutkan tadi apa? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Ya, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairon aw liyasmut. Berkata yang baik atau diam. Yang kedua falyukrim jarahu. Berbuat baiklah kepada tetangga. Apapun agamanya, karena mereka memiliki hak yang telah disebutkan nasnya dari Al-Qur'an dan hadis. Ya, yang pertama tadi apa? Haknya tetangga adalah memuliakan mereka. Kita berbuat baik kepada mereka. Yang kedua, tidak mengganggu mereka. Karena Nabi menyebutkan, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Siapa mereka? Man layak manjaruhu bawa'iqahu. Ketika tetanggamu tidak aman bagimu. Tetanggamu tidak aman darimu. Na'udzubillah. Atau dalam hadis Rasulullah. Rasul mengulang-ulang. La wallahi la yu'min. La wallahi la yu'min. Diulang-ulang. Demi Allah tidak beriman. Siapa? Mereka, ya, yang tetangganya tidak aman dari mereka. Ya. Orang yang mengganggu tetangga halal untuk dicela. Ya. Halal untuk dicela. Kemudian menyakiti tetangga akan berlipat ganda dosanya. Dari Miqdad bin Aswad radhiyallahu anhu. Perhatikan, menyakiti tetangga. Engkau menyakiti tetanggamu dan engkau menyakiti orang yang jauh dari rumahmu. Kamu nggak kenal, kamu balasannya ya sekedar kenal. Dosanya itu lebih besar ketika engkau menyakiti tetanggamu, meskipun sama-sama perbuatannya. Nabi bersabda, la an yazniya rajulu bi asyrati niswatin. Seseorang yang berzina dengan 10 wanita, aisaru alaihi, lebih ringan baginya bila disandingkan dengan apa? An yazniya bimra'atin jarihi. Lebih ringan jika dibandingkan dengan dia berzina dengan 1 orang saja, istri tetangganya. Ya. La an yasriqa rajulu min asyrati abyat. Tidaklah orang mencuri dari 10 rumah orang-orang di sekitarnya atau orang-orang yang dia kenal, ya, dia mencuri dari 10 rumah yang dia tidak kenal. Aisaru alaihi min an yasriqa min jarihi. Itu loh masih ringan dosanya daripada engkau mencuri di rumah tetanggamu. Perhatikan ini. Ya, enggak boleh mengganggu tetangga itu. Baik itu dengan sesuatu yang membuat mereka tidak bisa tidur atau yang lain sebagainya. Hati-hati ini. Termasuk haknya tetangga adalah tahadu tahabu, engkau saling memberi hadiah. Fa insyaallah ketika ini dilakukan maka kalian akan tumbuh rasa saling mencintai satu dengan yang lain, tumbuh rasa ingin mengasihi satu dengan yang lain, termasuk dengan tetangga kita. Salinglah engkau memberi hadiah. Dan Rasulullah pernah bersabda, tasafahu yadhabul ghil wa tahadau tahabu.
wa tadhhabus syahna, ya. Saling bersalamanlah atau berjabat tanganlah kalian, maka kalian akan dihilangkan dalam diri kalian sifat dengki. Saling memberi hadiahlah kalian, maka kalian akan saling mencintai dan hilang kebencian. Masya Allah, luar biasa. Jangan suka bermusuhan dengan orang. Cari kawan bukan cari lawan. Cari sahabat bukan cari permusuhan. Ya, ini harus ada. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah, kemudian tadi kita sebutkan kita hendaknya berbuat baik dengan tetangga, membantu mereka dan lain sebagainya. Lantas, ya, tetangga mana yang harus kita dahulukan terlebih dahulu? Maka Rasul mengingatkan kita dari sahabat Aisyah radhiyallahu an. Ya Rasulullah, kata Aisyah, ya Rasul, innili jaroini, aku duwe tetangga loro. Fa ila ayyihima uhdi, lantas siapa yang aku berikan hadiah terlebih dahulu? Apa jawab Rasul? Ila akrobihima min kababan, sing tanggamu iku lawange paling cedek karo lawangmu. Jadi ini awak dhewe iku memberikan hadiah kepada tetangga. Dan nang kono ana sampean duwe tetanggoan telu. Tapi sing didhisikne, maka sing paling cedek lawange karo lawange awak dhewe itu yang harusnya kita dahulukan. Dan ingat, ketika engkau memberi saudaramu jangan berharap balasan. Oleh radiwaine ora bagi-bagi meneh. Naudzubillah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan haknya tetangga adalah kita selalu berusaha ada. Ya, kita berusaha selalu ada untuk mereka. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, makanya para tetangga, khususnya ibu-ibu, para ummahat semuanya, ya, hendaknya engkau saling berbuat baik dengan tetanggamu, memuliakan tetanggamu. Kalau bisa nik masak rotok diokai, berikan sebagiannya pada tetangga. Fa insyaallah akan tumbuh ini rasa cinta, ya, akan tumbuh rasa sayang. Dan suatu hal yang aneh, bila engkau kenyang, istrimu kenyang, anakmu kenyang, tetapi tetanggamu kelaparan semua. Nabi mengingatkan kita, laisal mu'min, tidak termasuk orang mukmin. Siapa mereka? Alladzi yashba' wa jaruhu ja'i'. Orang-orang yang dia itu kenyang, dia itu kekenyangan, padahal tetangganya, ya, ini kelaparan. Nah, kita kan Masya Allah, pintu kulkas itu kalau dibuka insya Allah kulkasnya kebek. Nah, ini awak dewe memperhatikan tetangga kita, belum tentu kondisi tetangga kita juga demikian. Jangankan kok buka kulkas isine kebek, wong kadang kulkas ya ora duwe. Ya, jangankan kok makan sehari 3 kali, makan sehari 1 kali saja masih atau sudah bersyukur. Maka kita bersyukur ini Allah berikan kepada kita sesuatu yang luar biasa. Maka jangan lupa kepada tetangga. Jangan sampai kita kenyang, tetangga kita kelaparan. Nah, ini masak kuah barang ya rodok diokeono. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk haknya tetangga adalah engkau meringankan beban dan kesulitan tetangga, bantu ono. Ya, termasuk berusaha menutup aib tetangga. Urip tetanggoan niku ojo gampang ngumbar aib tangga. Ya. Kita ini juga makhluk yang banyak salahnya, banyak aibnya. Maka berusahalah untuk menutup aib saudara kita, bukan malah membeberkan di muka umum. Apa tujuannya? Ya. Rasul pernah bersabda, "Waman satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah." Sapa wonge kang nutup aib tetanggane, Allah akan nutup aibnya di hari kiamat. Maka Masya Allah, ini menjadi kabar gembira bagi kita. Berusahalah ya untuk menyembunyikan amal-amal kita agar kita menjaga keikhlasan kita. Ya, dan ingat, siapa yang menutup aib saudaranya, seorang muslim, Allah akan tutup aibnya pada hari kiamat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk hak-hak tetangga adalah hendaknya kita bersabar, ya, dalam menghadapi gangguan
tetangga. Jadilah tetangga yang baik. Mudah-mudahan Allah memudahkan bagi kita semua. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia. Dan ketahuilah di antara sebab-sebab kebahagiaan itu min sa'adatil mar'il muslim. Termasuk dari faktor yang mendukung kebahagiaan seseorang. Seseorang itu bisa menjadi bahagia manakala al-maskanul wasi', duwe panggonan sing papan ombone iku ombolan jembar. Ya, wal jarus soleh, duwe tetangga sing soleh. Masya Allah nih awak dhewe khilaf dilikno. Ya, ngajak sholat, ngajak baji bareng. Inilah tetangga. Seseorang akan mendapatkan kebahagiaan nalikane siji nggon panggonane omahe ombo. Makane mbah-mbah awak dhewe iku mbiyen jaman semono nek gawe omah iku ombo-ombo. Ana ruang depan, ruang tengah, ruang belakang. Lho iku wis ditata karo mbah-mbah awak dhewe mbiyen. Ya nek omah ombo iku malah penak insyaallah. Makane wong-wong mbiyen iku anak-anake akeh. Tapi ora kaya saiki, anake lagi telu wis bingung piye. Padahal jaman biyen iku anake akeh, kerjane ala kadare, tapi kabeh ya urip, kabeh dadi wong. Ya ini konsep yang harusnya ditiru. Konsep yang harus dipelajari piye sih jane resepnya gitu. Maka tadi saya katakan bahwasannya min sa'adatil mar'i muslim. Ya, termasuk faktor yang mendukung kebahagiaan seorang muslim adalah al-maskanul wasi'. Apa itu? Ya, tempat tinggal yang luas. Wal jarus soleh, tonggo sing soleh. Wal markabul hani, dan kendaraan yang nyaman. Masya Allah, luar biasa ini. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian berikutnya. Ya. Tadi kita katakan, memuliakan tetangga bisa melakukan berbagai sarana. Satu, mengucapkan salam pada mereka. Ini cara berbuat baik kepada tetangga. Mengucapkan salam pada tetangga. Menjenguk yang sakit tadi. Ya. Sebagaimana Rasulullah juga pernah menjenguk nih salah satu khodim atau pelayan beliau. Salah seorang anak Yahudi. Maka Nabi duduk di sekitarnya. Kemudian menyampaikan, aslim, masuklah engkau ke dalam agama Islam. Ya. Maka ketika ada tetangga sakit, jenguk mereka. Meskipun waduh Ustaz, lah aku gak nggawa apa-apa sungkan, lah kondisi ini gak ada duit, yang nggawa wong tok ra apa-apa, dongakno insyaallah lebih baik. Ya, yang dibutuhkan oleh orang sakit itu bukan makanan enak, tapi apa? Doa di antaranya. Lah wong lara kadang digawakno sate padahal itu pantangane. Ya, kemudian menjenguk tetangga yang sakit, melayat ketika mendapatkan musibah, mengucapkan selamat pada tetangga. Ya. Berterima kasih kepada tetangga jika mereka berbuat baik kepada kita, dan wallahu ta'ala masih banyak lagi yang lainnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ya, jaga lisan kita dari ngerasani tonggo. Ya, kami ingatkan, jaga lisan kita dari ngerasani tonggo. Atau akhlak-akhlak buruk yang lain, ngerasani, fitnah, ya, kemudian menaruh sembarangan sampah kita di tanah orang, ya, di tanah tetangga kita, jangan sampai. Ada seorang bertanya kepada Rasulullah, perhatikan hadis ini. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna fulanah takumul lail wa tasumun nahar. Ada seorang wanita yang puasa di siang hari dan sholat malam di malam hari. Sholat tahajud ini maksudnya. Wa taf'alu wa tasaddaqu wa tu'dhi jiranaha bilisaniha. Ya, si fulan ini rajin melaksanakan sholat di tengah malam. Si fulan ini rajin berpuasa Senin dan Kamis. Atau puasa apapun, puasa sunnah di siang hari dia lakukan itu semua. Dia juga sering berbuat baik dan bersedekah. Tapi ana sing kurang, senang sholat, tahajud, senang poso, ya, senang berbuat baik, amal-amal kebaikan yang lain, tetapi ada kurangnya. Apa kurangnya? Ya, lisannya senang ganggu tonggo. Nah ini diadukan pada Rasulullah. Wahai Rasulullah, inna fulanah, sak temene fulanah, wong iku lho nglakoni sholat malam, yo poso, yo ngelakoni kesainan, yo seneng sedekah, tapi apa tapinya? Tu'dhi jiranaha bilisaniha, seneng nglarani tonggone dengan lisani. Ya.
Apa jawab Rasulullah ketika mendengar hal tersebut? La khaira fiha hiya min ahlin nar. Ini ono wong model ngene, maka dia termasuk penghuni surga. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Bayangkan hal tersebut. Ya, ketika orang tidak memperhatikan hal ini, maka jaga benar-benar hablum minan nas, muamalah kita dengan tetangga kita, muamalah kita dengan manusia yang lainnya. Para sahabat lalu berkata, wa fulana tusallil maktubah, ada orang lagi yang cuma mengerjakan sholat fardu. Wa tusjiku bi authar, ya, atau bi aswar, dan orang itu bersedekah dengan gandum. Wala tu'dhi ahadan, dan tidak pernah menyakiti orang lain. Apa kata Nabi? Hiya min ahlil jannah, dia termasuk penduduk surga. Ya, wanita tersebut adalah wanita penduduk surga. Dia cuma mengerjakan yang wajib-wajib tok tadi. Tapi dia menjaga lisannya dari menyakiti orang lain. Maka sungguh dialah orang yang beruntung, bukan orang yang bangkrut. Karena ada orang yang bangkrut. Siapa? Mereka yang senang mendolimi orang-orang lain. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia. Kemudian kita ambil pelajaran faedah yang kelima. Apa itu? Hadis ini memotivasi bagi kita untuk berbuat baik kepada tamu. Ya, jadi yang pertama berkata baik atau diam, yang kedua berbuat baik pada tetangga, yang ketiga adalah memotivasi agar kita berbuat baik kepada tamu dan memuliakannya. Ya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Sapa wonge kang ngaku iman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Ya, nek duwe tamu iku dimulyakno, aja malah apa jenenge cemberut tok wae. Mungkin ada pertanyaan, Ustaz, bolehkah kita menolak kedatangan tamu? Boleh. Islam membolehkan hal tersebut. Terserah, Anda kan tuan rumah. Ya. Karena memang sebagian orang tidak paham kapankah waktu bertamu yang baik. Ya, ini diantaranya. Orang itu kadang tidak tahu kapan waktunya bertamu. Ya, insya Allah adab-adab bertamu ini akan kita bahas bab setelah ini. Insya Allah mudah-mudahan bisa kita bahas. Jadi kadang-kadang mungkin ada pertanyaan gini yang tadi kita ulangi, Ustadz, bolehkah kami menolak tamu tersebut? Boleh dalam agama kita. Karena sebagian orang tidak tahu adab bertamu. Sehingga apa? Kadang awan-awan panas-panasi kentor-kentor jare wong Jawa, dia bertamu ke rumah kita. Padahal itu juga waktu istirahat. Boleh nggak kita tolak? Boleh. Tapi dengan cara yang baik. Yang kedua diantaranya pula, ya, ada orang-orang itu yang tidak tahu di tengah malam hari dia bertamu. Ya otomatis kalau ditolak ya jangan salahkan. Jadi boleh. Makanya di sini Islam mengajarkan kepada kita adab bertamu dan adab menerima tamu ketika kedatangan tamu. Makanya belajar sinau ben ngerti opo adab-adabe, piye tata carane sing bener sing diajarne baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, berarti kan insyaallah mudah-mudahan setelah ini bisa kita bahas adab-adab yang diajarkan oleh baginda Rasulullah. Karena setelah masuk pembahasan masalah nasihat ini, sebenarnya kita akan bahas masalah ihwal atau bagaimana baginda Rasulullah itu. Tapi tidak mengapa nantinya bila kita akan loncat pada pembahasan akhlak-akhlak dan adab-adab yang hendaknya kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Jadi di antara adab bertamu itu atau adab ketika ada tamu, ya, hendaknya kita muliakan mereka dengan sebaik-baiknya. Mari kita lihat adab melayani tamu yang sudah diajarkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebagaimana disebutkan dalam surat Az-Zariyat ayat 24 sampai 30. Allah berfirman, ya, disebutkan di sini, sudahkah sampai kepadamu wahai Muhammad cerita tentang tamu Ibrahim, yaitu malaikat-malaikat yang dimuliakan. Ingatlah ketika mereka masuk ke tempatnya lalu mengucapkan salama. Ya, ketika mereka mengucapkan faqalu salama qala salamun qaumun munkarun faragha ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin faqarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun fa'awjasa minhum khifah
qalu la takhaf wa basyaruhu bi ghulamin alim. Ya, Ibrahim menjawab, salamun, kamu adalah orang yang, atau kamu adalah salamun, kamu adalah orang yang tidak dikenal. Maka dia pergi dengan diam-diam menemui keluarganya. Kemudian dibawanya daging anak sapi gemuk lalu dihidangkan kepada mereka. Ibrahim lalu berkata, silahkan Anda makan. Tetapi mereka tidak mau makan karena itu Ibrahim merasa takut terhadap mereka. Mereka berkata, jangan kamu takut, dan mereka memberi kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak alim, yaitu Ishak. Ya, ini diantaranya. Jadi kalau ada tamu itu usahakan apa yang kita punya kita hidangkan. Kita usahakan seadanya, ya. Tapi jangan sampai kita ngoyot, sampai kita utang-utang, jangan. Termasuk ini. Hendaknya hal yang perlu kita perhatikan saat ada tamu datang. Ya, saat ada tamu datang, ya, hendaknya benar-benar kita perhatikan apa yang mampu kita hidangkan kepada mereka. Dan untuk kita yang akan bertamu, hendaknya dijaga penglihatannya, jangan sampai istilahnya jelalatan. Ya, delok ngiwo, delok nengen dan lain muter meripati, delok kabeh. Jangan, ya, jaga pendengaran, penglihatan kita. Dan usahakan, ya, kita berhati-hati dalam masalah tersebut. Makanya sekali kami sampaikan, penting seorang muslim muslimah itu ngerti adab bertamu dan adab menerima tamu. Keduanya sama-sama penting. Jadi jangan sampai seorang muslim gak ngerti bagaimana adab bertamu yang baik, bagaimana adab menerima tamu yang baik. Karena tadi kita sampaikan, udkhulu fis-silmi kafah, masuklah engkau ke dalam agama Islam secara sempurna. Bukan hanya sholatnya, bukan hanya puasanya, tetapi dalam memuliakan tamu juga sesuai dengan apa yang diajarkan oleh agama Islam. Dalam bertamu juga sesuai dengan apa yang diajarkan oleh agama Islam. Apa di antaranya tadi kita sebutkan, jangan bertamu di tengah siang hari bolong, jangan bertamu di tengah malam bolong. Ya. Dan sampean ku dikon balik ya aja salah nih. Karena yang punya rumah juga punya hak. Ya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, ya. Di antara faedah dari hadis yang mulia ini, Islam telah mengajarkan kita segala perkara, bukan hanya ibadah saja, tapi bermuamalah dengan manusia juga telah diajarkan. Maka tugas kita bersama-sama untuk bersama-sama belajar, mempelajari satu ayat, dua ayat, satu hadis, dua hadis, ya, yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa ma ta'irun, dan tidaklah ada seekor burung yang membolak-balikkan sayapnya di langit sana kecuali telah disampaikan ilmunya. Maka belajarlah bersungguh-sungguh dalam mempelajari agama yang mulia ini agar kita mengerti mana yang hak dan mana yang batil. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Sekali lagi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairon aw liyasmut. Hendaknya dia berkata baik atau diam. Ucapkanlah perkataan yang baik, jangan sampai mengucapkan perkataan-perkataan yang kotor. Nabi menyebutkan tadi, man yadman li ma baina lihyaihi wa ma baina fahidaihi adman lahul jannah. Siapa, ya, menjaminkan untukku apa yang di antara dua rahangnya dan di antara dua kakinya, aku jaminkan baginya surga. Maka jaga lisan kita. Dan ingat, tanda seorang muslim adalah min husnil islamil mar'i. Tanda bagusnya keislaman seseorang adalah tarkuhu ma la ya'nihi. Dia meninggalkan apa yang tidak bermanfaat baginya. Tinggalkan perkataan-perkataan kotor. Tinggalkan perkataan-perkataan dusta. Tinggalkan perkataan-perkataan yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Kemudian yang kedua, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Ya, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tetangganya. Berbuat baiklah kepada tetangga kita sebaik-baiknya. Jangan sampai engkau menjadi orang-orang yang di mana hadirmu menjadi kegelisahan bagi tetanggamu. Jangan saya menjadi orang-orang yang di mana adanya kamu menjadi beban bagi orang-orang di sekitarmu.
Ya, jangan sampai pula kita menjadi orang-orang yang hanya memikirkan diri kita sendiri tanpa memikirkan kondisi tetangga-tetangga kita. Wallahi la yu'min, tidaklah beriman. Ya, siapa mereka? Alladzi yashba wajaruhu ja'i. Ya, dia yang perutnya kenyang sedangkan tetangganya kelaparan. Ya, naudzubillah summa naudzubillah. Ya, laisal mu'min, tidak termasuk seorang mukmin. Siapa itu? Alladzi yashba', dia itu kenyang, wajaruhu ja'i', sedangkan tetangganya kelaparan. Naudzubillah. Kemudian di poin yang terakhir tadi kita sebutkan, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim dhaifahu. Hendaknya dia memuliakan tamunya. Nih duwe tamu dimulyakno. Ya. Semampu kita ya. Apa yang ada ya kita suguhkan, berikan pelayanan yang terbaik. Ini diantaranya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Insyaallah ini yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Ada pertanyaan. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin bertanya. Apakah membicarakan kebaikan seseorang juga termasuk rasan-rasan? Ya. Dan apakah seorang umat boleh menjenguk tetangga laki-laki yang sakit bersama suami? Pertama, membicarakan kebaikan seseorang. Bolehkah seseorang membicarakan kebaikannya? Boleh, tetapi jangan berlebih-lebihan. Sebagaimana pembahasan yang lalu telah kita bahas, karena pujian itu dapat merusak kebaikan-kebaikan seseorang. Betapa banyak kebaikan itu hilang terhapus karena pujian yang berlebihan. Boleh kita memuji kebaikan sebagai motivasi untuk beliau. Masya Allah, jazakallah khairan, kebaikan antum ini mudah-mudahan ya diterima oleh Allah sebagai doa atau untuk memotivasi beliau ya. Ini boleh. Tetapi sekali lagi sebagaimana kemarin telah kita paparkan semuanya. Tetapi jangan sampai berlebih-lebihan dalam memuji. Ya. Karena ingat hati itu dha'fun, lemah sekali. Ya. Jangan sampai nantinya orang itu malah menjadikan wah kesing merasa berhutang budi pada saya. Waduh, jangan sampai ini. Maka bolehkah memuji, membicarakan kebaikan seseorang? Boleh. Membicarakan kebaikan orang untuk memotivasi ya dan lain sebagainya. Boleh untuk memotivasi. Dan ini tidak bagian dari sesuatu yang dilarang. Nah, adapun membicarakan kejelekan-kejelekan orang lain jangan sampai. Toh nggak ada faedah, nggak ada manfaat. Ya, kecuali ada seseorang yang ingin bertanya tanpa menyebutkan inisialnya, kemudian dia bertanya kepada ustadznya, tujuannya adalah mencari ini benar apa salah yang dilakukan ustadz. Ada fulan bin fulan, wallahu a'lam, ini beliau kok mengucapkan perkataan seperti ini. Apakah ini perkataan yang mungkin ditolerin dalam agama kita atau seperti apa? Tujuannya adalah apa? Mencari kebaikan. Maka ini tidak mengapa. Kemudian pertanyaan berikutnya, Ustadz, apakah seorang umat boleh ikut menjenguk tetangga laki-laki yang sakit bersama suaminya? Nah, hal ini diperbolehkan untuk menjenguk saudara tetangganya meskipun dia bukanlah artinya yang dijenguk adalah orang laki-laki. Begini ma'asyiral muslimin, para ummahat yang berbahagia. Ketika ada orang yang menjenguk tetangganya meskipun dia laki-laki, insya Allah di sana ada istrinya, ada ibunya, ada anak-anak perempuannya. Maka ketika engkau menjenguk, suamimu mendampingi si orang yang sakit ini, sedang engkau ya duduk bersama keluarga yang perempuan, keluarga mereka yang perempuan, engkau berikan motivasi kepada mereka, engkau kuatkan hati mereka ya, maka tidak mengapa fa insyaallah. Yang menjadi masalah adalah ada laki-laki bujang atau mungkin dia duda di rumah itu sendirian dan engkau ke rumahnya sendirian lagi gelek molo jenenge. Ya, jangan, akan timbul fitnah ya. Wallahu taala a'lam bissawab. Insyaallah demikian. Pertanyaan yang kedua, jika memang ada pertanyaan lain monggo ditulis di kolom komentar. Bismillah, izin bertanya Ustadz, keluarga kita yang tidak memberi salam kepada orang rumah kita ketika keluar rumah, dianjurkan tidak orang rumah mengucapkan salam? Wallah alam maksudnya seperti apa?
Saya kurang paham apakah mungkin ketika ada keluarga kita mau pergi, ya, ketika ada keluarganya mau keluar rumah kok belum mengucapkan salam, kemudian si orang yang di rumah ini mengucapkan salam terlebih dahulu. Apakah ini diperbolehkan? Wallahu taala a'lam, ya, tapi setidaknya juga diingatkan, ya. Maka gini, salam itu bisa menjadi sebuah kebiasaan, siklus ini bisa menjadi kebiasaan manakala terus dibiasakan. Ya. Maka seseorang hendaknya, saya ini butuh. Nah, itu loh. Ini adalah doa. Ini adalah sebuah doa. Maka diupayakan, ya. Ketika ada keluarga kita atau kita mau bepergian, salam kepada keluarga kita. Kita datang, salam kepada keluarga kita. Tapi bolehkah orang yang di rumah ini mengawali salam terlebih dahulu? Insya Allah maka ini tidak mengapa, karena ini adalah hanya seputar adab siapa yang mendahulukan salam. Adapun engkau memulai, maka insya Allah wallahu ta'ala alam tidak mengapa. Tapi kalau bisa, ya seperti tadi kita sebutkan, dibiasakan adab salam. Bagaimana sih salam yang seharusnya itu dilakukan, ya. Wallahu ta'ala alam. Insya Allah ini akan kita bahas kupas tuntas, ya. Setelah ini adalah pembahasan masalah adab. Mudah-mudahan nanti Allah mudahkan kita dalam membahasnya dan memahaminya pelan-pelan, satu persatu, step by step. Insya Allah demikian. Mungkin ada pertanyaan yang lain, kami persilahkan. Jika tidak, maka kajian ini akan kita akhiri pada kesempatan sore hari ini. Tidak ada nggih? Alhamdulillah. Jika memang tidak ada, semoga Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.